Halo, saya Angela, dan di video ini saya akan menjelaskan tabulasi uji hipotesis menggunakan SPSS. Nah, di sini saya ada contoh kasus di mana ada sebuah perusahaan e-commerce ingin mengetahui apakah strategi diskon mingguan yang baru mereka luncurkan berhasil meningkatkan rata-rata transaksi mingguan hingga lebih dari 750 juta rupiah. Nah, di sini ada tabel datanya, ada kolom minggu dan juga nilai transaksinya, di mana tabel ini menunjukkan jumlah nilai transaksi berdasarkan masing-masing minggunya. Mulai dari minggu pertama, nilai transaksinya mencapai 760 juta rupiah, hingga minggu ke-10 nilai transaksinya mencapai 785 juta rupiah. Nah, di sini ada hipotesisnya. Yang pertama ada hipotesis 0, di mana rata-rata transaksi mingguan kurang dari 750 juta rupiah. Nah, untuk hipotesis alternatifnya, rata-rata transaksi mingguan lebih dari 750 juta rupiah. Nah, untuk hal yang akan kita uji, ada uji T dan juga p-value. Di mana untuk ketentuan uji T, jika T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis nolnya diterima. Sebaliknya, jika T hitungnya lebih dari T tabel, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Lalu untuk p-value, jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05, maka hipotesis nolnya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan data ini ke dalam SPSS. Jadi pertama kita copy terlebih dahulu datanya, lalu masukkan ke dalam SPSS. Sini kita klik data view, lalu paste datanya tadi. Di variable view desimalnya kita ubah jadi 0. Untuk namanya kita ubah jadi transaksi. Untuk labelnya nilai transaksi. Dan untuk measure-nya kita pakai scale. Kemudian untuk uji hipotesis kita klik analyze, compare means, lalu one sample t-test. Nah, di sini kita masukkan nilai transaksinya ke dalam kotak test variables. Nah, karena yang akan kita uji apakah rata-rata nilai transaksinya lebih dari 750 juta. Maka untuk test value-nya kita masukkan 750, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapat nih ada output SPSS-nya, di mana kita bisa perhatikan yang pertama ada jumlah sampelnya atau nilai N-nya, itu 10, dan juga untuk rata-ratanya 768,50. Artinya selama 10 minggu program diskon mingguan ini, rata-rata transaksinya mencapai 768 juta rupiah. Nah, melihat dari rata-ratanya aja kita sudah mengetahui ya bahwa hasil hipotesisnya yaitu hipotesis alternatifnya yang diterima, di mana rata-rata transaksi mingguannya lebih dari 750 juta rupiah. Namun kita akan coba uji berdasarkan T hitung dan juga T tabel. Nah, di sini di one sample statistik juga terlihat ya ada standar deviasinya, yaitu 14,152. Nah, sekarang untuk uji T, kita bisa lihat di one sample test, di sini sudah ada ya T hitungnya, yaitu 4,134. Nah, bagaimana cara untuk mencari T tabelnya? Kita perhatikan dulu, di sini ada DF, atau degree of freedom, di mana DF ini didapatkan dari nilai N dikurang 1. Jadinya 10 kurang 1 jadi 9. Dan kita bisa lihat di sini untuk mencari T tabelnya, kita lihat untuk DF-nya 9 dan untuk signifikansinya 0,05. Di sini kita dapatkan bahwa untuk T tabel yaitu 1,833. Nah, kita bisa lihat di ketentuannya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis nolnya diterima. Nah, tadi kita ketahui bahwa nilai T hitungnya itu 4,134,
yang mana nilai t hitungnya ini lebih besar daripada t tabel yang nilainya 1,833. Maka untuk uji T-nya, hipotesis nolnya ditolak atau hipotesis alternatifnya diterima, di mana rata-rata nilai transaksi mingguannya lebih dari 750 juta rupiah. Nah, sekarang bagaimana dengan p-value? Untuk melihat p-value, kita bisa lihat di sample test lagi di bagian ini, significant to tails-nya. Nah, karena uji ini termasuk uji yang searah, di mana faktor hanya fokus pada satu faktor pengaruh aja. Bisa kita lihat di sini, fokusnya adalah apakah lebih kecil atau lebih besar. Maka untuk secure ini kita bagi nilainya dengan 2, jadi 0,003. Kita bagi dengan 2, hasilnya didapatkan 0,0115. Nah, di mana nilainya, happy value-nya tentunya lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perusahaan e-commerce berhasil menjalankan strategi diskon mingguan mereka, di mana strategi ini berhasil meningkatkan transaksi mingguannya hingga lebih dari 750 juta rupiah. Sehingga strategi ini patut dipertahankan oleh perusahaan. Nah, sekian video tabulasi data dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji instrumen, demonstrasi uji reliabilitas, dan juga validitas. Di sini terdapat 35 responden dan 10 indikator. Setelah kita kumpulkan datanya, kita totalkan. Rumusnya seperti ini. Kita masuk ke uji validitas. Jadi untuk mengetahui R hitung, kita masukkan dulu nilai dari indikator pertama dan juga total. Begitupun dengan indikator berikutnya. Kita lanjut menghitung R tabel. Pertama kita lihat dulu berapa total responden kita. Di sini saya 1 sampai 35 yang berarti adalah 0,334. Selanjutnya pada bagian keterangan kita menggunakan rumus if. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data itu dinyatakan valid. Jika lebih kecil, itu tidak valid. Selanjutnya untuk mengetahui nilai varian, kita masukin rumus var, yang dimana misal pada indikator pertama, responden 1 sampai 35, lalu pada tabel berikutnya rumus yang sama. Untuk mengetahui jumlah varian, kita totalkan varian pada indikator 1 sampai 10 dengan rumus sum. Untuk mengetahui varian total dengan rumus var, kemudian dalam kurung kita blok total, semua total pada tabel itu. Setelah kita menghitung validitas, kemudian kita akan menguji reliabilitasnya dengan nilai acuan 0,70 dan kita akan mencari tahu nilai count batch-nya dan juga kesimpulannya apakah dia reliable ataupun tidak. Nah, di sini itu ada Untuk mengetahui nilai count batch-nya, kita menggunakan rumus N per N-1 dikali 1 min jumlah varian dibagi varian total. Indikatornya ada 10, jadi N nilainya 10. Kemudian kita masukkan angka-angka lainnya dan hasilnya 0,30. Oke, kita menggunakan rumus if. Jika nilai count batch-nya lebih besar dari nilai acuan, maka dinyatakan reliable. Jika lebih kecil, tidak reliable. Jadi, karena nilainya jauh di bawah batas minimum reliabilitas, yaitu di bawah 0,70, maka instrumen kuesioner ini tidak reliable. Jadi, tidak konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Azkia. Di sini saya akan menjelaskan uji chi-square beserta koefisien korelasi pada data kategori eksperimen dengan menggunakan SPSS. Dan di sini saya akan membuat data randomnya. Saya sudah membuat kategorinya di X dan Y. In between. Selanjutnya, saya akan copy data random ini dan saya pindahkan ke masuk ke data view dan paste data random tadi. Sini saya juga akan mengganti namanya.
Sini saya akan mengganti desimal dengan 0. Saya akan menambahkan label di variabel X dengan label program studi, dan di variabel Y dengan hobi olahraga. Untuk values kita perlu tambahkan. Lalu untuk measure-nya kita ganti menjadi nominal. Selanjutnya, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Cross Tabs. Lalu pindahkan program studi atau X ke rows dan hobi olahraga ke kolom. Lalu kita klik statistik, pilih chi-square, continue. Dan klik cell, kita klik observed dan expected. Continue dan klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Effendi dari Bisnis Digital kelas C. Saya akan menjelaskan analisis data, pengaruh kualitas fitur aplikasi, keamanan transaksi, dan kecepatan layanan terhadap loyalitas nasabah. Loyalitas X1 kualitas fitur, X2 keamanan transaksi, X3 kecepatan, prediksi Y residual Y, prediksi Z skor residual. Nah, ini tujuan analisisnya. Tujuan analisis memastikan model regresi memenuhi asumsi klasik. Normalitas residual, tidak ada multikolinearitas antar variabel independen, tidak ada heteroskedasitisitas, tidak ada autokorelasi. Variabel yang digunakan Y, loyalitas nasabah, strip variabel dependent. X1 kualitas fitur aplikasi, strip variabel independen. X2 keamanan transaksi, variabel independen. X3 kecepatan layanan, variabel independen. Rumus uji asumsi klasik. Uji normalitas Shapiro sama dengan Wilk, Kolmogorov, Smirnov, ini normal. Uji multikolinearitas VIF sama dengan 1, atau 1 sama dengan R2, Y 10 sama dengan aman. Uji heteroskedastisitas regres E terhadap X1, X2, X3 sig 0,05 sama dengan aman. Uji autokorelasi DW sama dengan T strip 1 T2 DW sama dengan 2 aman. Hasil perhitungan uji asumsi klasik. Uji normalitas data berdistribusi normal P 0,05. Uji multikolinearitas VIF X1 sama dengan 1.25, X2 sama dengan 1.33, X3 sama dengan 1.22. Tidak ada multikolinearitas. Uji heterokarditas sebaran titik acak, tidak ada heteroskedastisitas. Uji autokorelasi DW sama dengan 1.98, tidak ada autokorelasi. Interpretasi model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik. Residual normal, tidak ada multikolinearitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi. Kesimpulan, semua asumsi klasik terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk menganalisis pengaruh kualitas fitur X1, keamanan transaksi X2, dan kecepatan layanan X3 terhadap loyalitas nasabah Y. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Samsudin dari jurusan Bisnis Digital kelas E. Oke, saya bakal menjelaskan tentang regresi sederhana. Tujuan analisis untuk mengetahui pengaruh jumlah iklan terhadap tingkat penjualan. Lalu variabel yang digunakan itu X, variabel independen jumlah iklan. Lalu Y, variabel dependen penjualan. Lalu rumus regresi sederhana itu Y sama dengan A plus BX. A nya itu intercept nilai Y saat X nya 0, X sama dengan 0.
lalu B slope pengaruh terhadap X terhadap Y. Lalu hasil perhitungan regresi interceptnya 12,48, lalu slope B nya 1,26, nilai R square nya value nilai R nya itu 0,991, R square nya 0,982, lalu P value nya itu 19,08. Interpretasi koefisien B positif artinya semakin banyak jumlah iklan maka penjualan juga cenderung meningkat. Lalu nilai R squared menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara iklan dan penjualan. Karena P value 0,05 maka hubungan ini signifikan secara statistik. Lalu kesimpulannya tuh jumlah iklan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penjualannya. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya Epi Hildayanti dari kelas bisnis reguler C. Kali ini saya akan membahas mengenai rumus-rumus cara menyelesaikan regresi berganda. Kita harus pahami dulu pengolahan regresi linear berganda dengan SPSS, yaitu bermulai dari kita persiapkan data terlebih dahulu, seperti saya input data yang saya pindahkan ke SPSS, seperti ini. Dan variabel-variabelnya bisa dilihat di name. Saya sudah ganti dengan X, harga dan kurs, numerik, desimal, label sudah saya namakan ekspor pakaian jadi, harga ekspor pakaian jadi dan kurs yen terhadap rupiah. Values tetap non, missing tetap non, columns tetap 8, align tetap right, measure saya ganti jadi scale, input, dan kemudian dilanjut tinggal klik analyze, lanjut lagi dengan klik regression, lanjut lagi dengan kita klik linear, dan akan muncul seperti gambar berikut. Kita pindahkan ekspor pakaian jadi ke data yang dependen, kita pindahkan, dan harga ekspor pakaian jadi dan kita pindahkan ke independen beserta kurs yen terhadap rupiah. Lalu klik statistik dan akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik estimate, model fit, Darwin-Whitson, dan collinearity diagnostic. Oke, semua sudah di checklist. Lalu klik continue, dan akan terlihat seperti ini. Lalu kita langsung klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Demikian penjelasan dari saya, Pak, dari kelompok bisnis digital reguler C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizkia. Di sini saya mendapatkan tugas analisis faktor. Langsung aja. Di sini di SPSS-nya ini ada beberapa kolom, yaitu nama, tipe, white, desimal, label, value, missing, column, align, measure, sama roll. Nah ini namanya saya memakai X1, 2, 3, dan 4. Untuk tipenya saya memakai numerik rata 1-4 dan width-nya 8, desimalnya 2. Dan untuk label sama, saya memakai X1, X2 sampai dengan X4. Lalu value-nya saya non, missing-nya juga non, columns-nya 8, align-nya right. Di sini saya ganti measure-nya, kita ganti pakai skala karena kita mau membuat faktor, dan rows-nya kita tetap memakai input. Lalu kita klik analyze, terus kita ke dimension reduction, terus kita ke faktor. Nah, ini tadinya di sini, kalian pindahin semuanya ke sebelah kanan,
lalu ke deskriptif, dan jangan lupa semuanya kalian centang atau kalian checklist, jangan sampai tidak ada yang terchecklist. Kalau sudah semua seperti ini, kalian continue, terus pindah ke extraction. Nah, di sini ada analyze sama display. Kalau yang analyze kita klik yang correlation metric, dan yang display itu dua-duanya kita klik yang on rotate, factor solution sama script root. Lalu ada ekstraknya itu kita klik yang based on engine value. Nah, itu di sini udah 1, dan maksimum iteration for convergence-nya itu udah otomatis 25. Lalu kita continue. Nah, lalu kita lanjut ke rotation. Nah, rotationnya itu kita klik yang varimax, dan displaynya itu kita klik yang rotate solution, dan maksimumnya itu otomatis udah 25. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, maka jadilah seperti ini, guys. Nah, ini hasil data-data yang tadi kita menggunakan rumus faktor yang tadi. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.